Assalamualaikum. Mana lagi yang lain ya? Tolong diinformasikan ya, biar kita cepat join dan segera melakukan kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran anak-anakku sekalian pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 10 September 2021. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, berdoa. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas Ananda Abdullah Ansori yang sudah memimpin doa pada kesempatan pagi ini. Pak Heri akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian ya. Mohon izin, saya akan share screen. Nah, ini dia ya, absensi Pak Heri sudah cek kehadiran di GCR kita pada tanggal hari ini, tanggal 10 September 2021. Alhamdulillah dari 21 orang yang pertemuan kemarin Regina tidak hadir karena sakit. Alhamdulillah hari ini sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita akan lanjutkan anak-anakku sekalian. Pak Heri mengucapkan terima kasih pada kesempatan pagi ini kita bisa bertatap muka melalui virtual dengan menggunakan Google Meet, kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan, Pak Heri ingin bertanya apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konstitusi. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang konstitusi tersebut, tapi dalam perspektif perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, silakan siapa yang ingin atau siapa yang masih ingat tentang pertemuan sebelumnya. Ya, satu orang mungkin yang masih ingat tentang pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bicara tentang konstitusi. Apa itu pengertian konstitusi? Undang-undang dasar, Pak. Iya, Abdullah Ansori. Ya, pengertian konstitusi adalah undang-undang dasar. Ya, pintar. Nah, baik, pada kesempatan kita lanjutkan pertemuan yang sebelumnya yang sudah membahas tentang konstitusi. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus bicara tentang sidang BPUPKI yang kedua, dalam hal ini perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan sama-sama menyaksikan video pembelajaran dan nanti kelompok yang sudah dibagikan akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi malam sudah Pak Heri share untuk materi yang disampaikan pada kesempatan pagi ini. Baik, pada kesempatan pagi ini tadi Pak Heri kita akan membahas rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini tujuan pembelajaran setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi ini melalui video dan materi pembelajaran tentang rumusan dan pengesahan Pancasila, kita akan mengetahui atau kita akan menganalisis sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
Belanda dengan masa penjajahannya sudah menjadi bagian dari sejarah abadi bangsa Indonesia. Beberapa ahli sejarah mencatatkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad sebelum akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Namun, penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama. Semakin melemahnya kekuatan Jepang di benua Asia memberi signal kepada bangsa Indonesia untuk segera bertindak. Indonesia langsung bertindak cepat memanfaatkan peluang emas untuk mewujudkan suatu kemerdekaan. Maka langkah demi langkah diambil untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan para pendiri bangsa adalah pembentukan Badan Penyelidik Upaya-Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, dibentuk panitia-panitia kecil. Salah satu dari panitia kecil yang dibentuk adalah Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di luar persidangan BPUPKI, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia kecil mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI yang dilakukan. Baik, itu ya video pembelajaran pada kesempatan pagi ini. Ini juga sudah Pak Heri share ya. Semalam Pak Heri sudah melihat ada beberapa kalian sudah berkomentar di akun GCR kita masing-masing. Nah, pada kesempatan pagi ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan hasil diskusi yang sudah disampaikan di akun GCR kita, ya. Selanjutnya untuk kelompok 1, kami Pak Heri persilakan untuk mempresentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Randy, Anandia Putri, Nadia Julivia, Salsabila, dan saya, Khairul Azhar, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perumusan UUD tahun 1945. Silakan dilanjutkan. Dimulai dari saya dalam tanggal 10 Juli 1945. Keputusan tentang bentuk negara Republik Indonesia dilanjutkan pengumuman penambahan anggota BPUPKI sebanyak 6 orang. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan sama-sama dengarkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Jahrul. Belum Jahrul? Oke, silakan. Aku dari kelompok A ingin membacakan hasil presentasi dari kelompok 2. Sidang pada tanggal 14 Juli 1945 dilakukan untuk menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Laporan ini disampaikan oleh Soekarno selaku ketuanya, di mana isi laporan tersebut meliputi 3 hal, diantaranya pernyataan Indonesia Merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari naskah Piagam Jakarta. Yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila. Yeah. Undang-Undang Dasar itu sendiri batang tubuh termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan.
Terima kasih untuk perwakilan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Kita sama-sama dengarkan untuk kelompok 3. Izin share screen ya, Pak. Monggo silakan. Ananda Abdullah Ansori. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 16 sampai 17 Juli. Pada tanggal 16 Juli Tanggal 16 Juli 1945, Ketua BPUPKI memastikan bahwa semua anggota setuju dengan laporan kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 3 ya, yang membicarakan tentang perumusan Undang-Undang Dasar tanggal 16 dan 17 Juli 1945. Sekarang kita sama-sama dengarkan kan kelompok 4 yang membicarakan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasbi Al-Hafiz dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Renaldi, Syaida, Violin, Abizar, dan Regina. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah berakhirnya sidang kedua BPUPKI telah selesai dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada saat itu pula rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah siap disahkan. Iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Jadi anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi ini memang cukup menarik ya, yaitu bagaimana kita melihat timeline atau waktu-waktu proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari tanggal 10 apa yang dilakukan oleh BPUPKI, tanggal 11 ya kan, sampai dengan proses pengesahan. Nah, pengesahan tadi yang kita kemarin rumusan Pancasila, yaitu kita sudah sama-sama tahu tentang Piagam Jakarta yang disahkan. Ternyata ada dinamika lagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, demikian untuk pertemuan kita. Sebelum Pak Heri tutup, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan atau refleksi pada kesempatan pembelajaran kita pagi ini. Saya, Pak. Ya, silakan, Anandia. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, perjuangan yang selama ini dilakukan bangsa Indonesia telah berbuah hasil dengan adanya berdirinya negara Republik Indonesia, dan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, meskipun cukup waktu lama dalam merumuskan. Iya, terima kasih untuk Anandia atas kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan adakan evaluasi sebentar. Baik, untuk evaluasinya nanti kita akan lanjutkan di GCR ya, anak-anak sekalian. Demikian pada kesempatan pagi ini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi ini kita dapat mengerti dan dapat kita pahami. Dan selanjutnya kita akan ketemu pada pembelajaran pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan dari materi pada pagi ini. Demikian yang bisa Pak Heri sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, minimal tidak merugikan. Pak Heri akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.